Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagia tentunya ketika kita memiliki nama yang baik, satu anugerah yang tidak pernah terhingga ketika kita bisa diberikan nama yang baik oleh orang tua kita. Bahkan tentu kita lahir dalam keadaan selamat, dan tentunya menjadi harapan, kebahagiaan, buah hati, belahan jiwa kedua orang tuanya. Namun tentu tidak setiap orang yang lahir sebagai anak diberikan nama yang tidak baik oleh orang tuanya. Kenapa? Karena tentu kedua orang tua boleh jadi tidak memahami, boleh jadi tidak mengerti, boleh jadi tidak memahami dalam kaidah agama. Siapa sebetulnya yang tidak ingin nama yang baik? Siapa sebetulnya yang tidak ingin nama yang ahsan, yang bagus, yang sesuai dengan keinginan ketika anak tersebut lahir? Namun tentu harapan dan keinginan itulah yang menjadi keinginan anak. Namun berbeda ketika nama tersebut adalah pemberian daripada kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kesempatan ini saya ingin bercerita, mengajak pemirsa untuk memotivasi bahwa tidak berarti saya menyalahkan kedua orang tua, bahkan orang tua kita, kakek kita, tidak. Namun ini sebagai motivasi kita bahwa pemberian nama adalah hal yang utama ketika orang tua bisa memberikan nama yang terbaik kepada anak. Adalah bagian dari kewajiban kita orang tua, karena kita tidak ingin dan bahkan tidak mengharapkan ketika anak kita nantinya dipanggil oleh orang lain, bahkan dihina, bahkan diejek dengan nama yang tidak baik. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaca kepada nama saya sendiri, Dasim memang salah satu nama, yaitu bagian dari jin pengganggu rumah tangga. Tentu kalau kita melihat, menyimak, bahkan para ustadz, para kiai itu sering menjelaskan. Bahkan semenjak kecil saya pun sudah dijelaskan oleh kepala sekolah saya ketika saya madrasah. Satu keinginan besar ketika anak bisa lulus sekolah madrasah. Bahkan di tengah kita tidak memiliki keuangan, bahkan uang yang cukup untuk bisa menyelesaikan sekolah. Namun tentu ketika dalam sekolah kita mendapatkan penjelasan dari kepala sekolah, bahkan disambung oleh sahabat-sahabat, teman-teman yang tentunya mulai memojokkan dan menjelekkan. Padahal siapa sih yang menginginkan nama tersebut? Tentu adalah kedua orang tua dan bahkan kakek kita. Ingin anaknya berkah, ingin anaknya menjadi anak yang berbakti, berguna.
Namun apa daya ketika nama itu sudah disebutkan oleh kakek kita, bahkan kakek saya sendiri, maka kita tidak bisa apa-apa. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pun di antara kita boleh jadi memiliki nama-nama yang baik, ya, jangan sampai terlena, berleha-leha nama yang baik, tetapi patojaiyah ataupun berlawanan dengan sikap dan perilaku yang belum mencerminkan, mencontohkan hal yang baik. Namun tidak berarti saya menjadi orang yang benar, orang yang baik, dan orang yang misalkan tidak memiliki salah. Banyak khilaf, banyak keliru, banyak salah dari nama yang saya sandang, tentunya sudah bagian dari al-insan mal khata manisya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada titik tertentu saya di usia yang masih kecil sudah dijelaskan penjelasan yang begitu jelas dan gamblang oleh guru saya, kepala sekolah saya, yang semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya efek daripada kejenuhan, kebosanan, banyak hinaan, banyak ejekan dari sahabat, teman-teman saya, sehingga ujian saya tidak melanjutkan, dan setelah itu saya dinyatakan tidak lulus dalam ujian. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tentu tidak ingin menyerah terhadap keadaan. Tidak lulus madrasah bukan berarti saya tidak bisa sekolah, sehingga saya melanjutkan, tentunya menyelesaikan sekolah di sekolah dasar. Masya Allah. Dan tentu atas izin Allah, qadarullah, ketetapan Allah, dari yang tidak lulus madrasah, Allah berikan anugerah, Allah berikan amanah yang hari ini, sampai dengan hari ini Allah berikan amanah kepada saya. Ini juga bagian doa-doa kepala sekolah saya, teman-teman saya, sahabat saya yang sampai dengan hari ini tidak lulus sekolah madrasah sewaktu kecil, namun hari ini amanahnya sebagai kepala madrasah biqaulina alhamdulillah dan insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sama-sama belajar, tentunya meresapi bahwa betul keinginan kita adalah ingin terbaik, bukan hanya dari sisi nama, sehingga kita sama-sama ingin memperbaiki diri kita. Maka tentu ketika hari ini saya tentu dari sisi arti sebagai nama jin, atau bahkan ya tidak pantas disebutkan ya, subhanallah, namun tentu dari situ kita ingin belajar. Mudah-mudahan bukan hanya sebagai jin pengganggu rumah tangga ataupun sebagai bagian dari nama-nama syaitan, namun tentu berharap kita sebagai orang-orang yang berjuang, orang-orang yang tentunya menghindari bagaimana tipu daya syaitan. Subhanallah. Maka tentu hari ini amanahnya berkeinginan dari mulai semenjak kecil ingin belajar bagaimana ilmu, bahkan ilmu hikmah dan juga yang lainnya. Ketika saya berkeinginan untuk menjadi seorang guru, bahkan juga guru spiritual, Masya Allah, entah dalam pikiran waktu kecil itu seperti apa, namun tentu itulah sebagai doa menghantarkan saat ini Allah izinkan, Allah anugerahkan saya sebagai praktisi ruqyah. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kegemaran, kesenangan mungkin bisa juga dicontoh, bisa juga memotivasi yang lain. Bahkan saya membaca satu buku, Fakultas Sarjana Syaitan, pernah saya baca. Masya Allah. Ini tentu memberikan motivasi kepada kita, bahwa bukan berarti dengan nama harus terpuruk, bukan berarti dengan nama harus tersingkir, bukan berarti dengan nama kita harus dicas sebagai orang yang tidak berguna, namun kita bangkit dengan nama. Motivasi adalah sebagai doa untuk tentunya tidak ingin sama dengan apa yang menjadi arti daripada nama tersebut. Masya Allah. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tidak bermaksud untuk menyombongkan diri atau tidak bermaksud untuk mengungkap hal-hal yang tidak baik, namun inilah fakta dan realita yang tentunya saya alami. Kebenaran adalah hak mutlak Allah, tentunya kesalahan dari diri saya pribadi. Dan tentunya bagi pemirsa
yang ingin mengetahui dan bagaimana ingin tahu, membongkar seluk-beluk terkait tentang ilmu tenaga dalam dan juga kesesatannya dan juga ilmu-ilmu kesaktian, ya boleh tentunya pemirsa, insya Allah bisa nanti pemirsa miliki buku yang di tangan saya. Insya Allah mudah-mudahan ini akar kesesatan dan bagaimana kita membongkar ilmu kesaktian tenaga dalam. Guru kami berpesan di sini, ketua umum kami sebagai narasumber TV swasta yang kasih sayangnya kepada saya, kepada kita untuk bisa menyampaikan dakwah kepada umat melalui buku. Silakan bisa hubungi ke Al-Alim TV atau kepada tim. Mudah-mudahan berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.